Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester komunikasi data. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fonia dengan NIM 223010503009 dengan dosen pembimbing yaitu Pak Septian Geges Eskom Mkom. Baiklah, kita akan masuk kepada soal. Di sini soalnya adalah Anda adalah seorang network engineer pada suatu internet service provider. ISP tempat Anda bekerja menjalin kerjasama dengan PT Komunikasi Data Lancar untuk menyediakan akses internet di kantor yang akan dibangun. Anda diminta untuk merencanakan pembangunan jaringan internet di sana, khususnya di bagian infrastruktur. Anda diminta merencanakan implementasi jaringan yang akan dipresentasikan ke manajer Anda dan pimpinan dari PT Komunikasi Data Lancar tersebut, di mana kondisinya PT Komunikasi Data Lancar memiliki daerah kerja di pedalaman Kalimantan dan Jayapura. Belum tersedia jaringan FO, seluruh kantor cabang harus terhubung ke kantor pusat. Koneksi harus bersifat privat. Dengan memperhatikan kondisi di atas, poin-poin yang harus ada pada hasil perencanaan antara lain: 1. Topologi jaringan komputer, fisikal dan logikal. 2. Teknologi media transmisi. 3. Perencanaan perangkat pada layer 1-3 pada OSI layer. 4. Penerapan per connection classifier sesuai literatur di nomor 1. Saran berkaitan dengan QoS, rekomendasi nilai throughput, packet loss, dan jitter. Mari kita mulai merencanakan pembangunan jaringan internet untuk PT Komunikasi Data Lancar dengan memperhatikan kondisi yang telah disebutkan. 1. Topologi jaringan komputer. Physical topologi. Gunakan topologi bintang untuk koneksi kantor cabang ke kantor pusat. Pusatnya dapat berupa router atau layer 3 switch. Kemudian logical topologi, implementasikan topologi jaringan pohon untuk mencakup kantor pusat dan cabang-cabangnya. Ini memastikan semua kantor terhubung ke kantor pusat. 2. Teknologi media transmisi. Kantor pusat, gunakan serat optik sebagai media transmisi utama karena memiliki kecepatan tinggi dan dapat menangani jarak yang panjang. Kemudian untuk kantor cabang, pada awalnya gunakan kabel switch pair untuk menghubungkan kantor cabang ke kantor pusat. Namun, pertimbangan upgrade ke serat optik seiring dengan perkembangan jaringan. 3. Perencanaan perangkat pada layer 1-3 pada OSI layer. Layer 1 yaitu physical layer. Ini menggunakan perangkat seperti router di kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian pilih kabel serat optik untuk koneksi antara kantor pusat dan switch pair untuk kantor cabang awalnya. Layer 2 yaitu data link layer. Implementasikan switch atau layer 2 switch untuk mengelola lalu lintas lokal di setiap kantor. Atur alamat MIC untuk setiap perangkat dan pastikan konfigurasi NIC sesuai. Layer 3 yaitu network layer. Konfigurasikan router di kantor pusat untuk mengelola lalu lintas antar kantor cabang. Tentukan alamat IP untuk setiap perangkat di jaringan dan gunakan protokol routing seperti OSPF atau BGP. 4. Penerapan per connection classifier. Gunakan perangkat firewall dan packets filtering untuk menerapkan per connection classifier. Hal ini membantu mengamankan jaringan dan memonitor dan mengontrol lalu lintas. 5. Saran berkaitan dengan QoS. Throughput, pastikan kapasitas jaringan mencukupi untuk menangani lalu lintas yang diperkirakan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keserat optik untuk throughput yang lebih tinggi. Packet loss, gunakan teknologi yang dapat mengatasi packet loss, seperti menggunakan protokol yang handal dan perangkat jaringan yang berkualitas. Jitter, pilih teknologi dengan latensi rendah dan pertimbangkan untuk mengimplementasikan
mekanisme buffering yang efisien. Pastikan juga untuk mempertimbangkan skema IP addressing yang baik dan implementasikan kebijakan keamanan yang ketat. Setelah perencanaan ini selesai, persiapkan presentasi yang rinci untuk disampaikan kepada manajer dan pimpinan dari PT Komunikasi Data Lancar. Baiklah, di sini kita masuk pada topologi. Dengan menggunakan topologi bintang untuk menghubungkan kantor cabang ke kantor pusat, kita dapat menggunakan router atau layer 3 switch di pusat untuk mengelola koneksi. Topologi fisik untuk kantor pusat, yaitu gunakan router atau layer 3 switch sebagai pusat. Kabel serat optik digunakan untuk koneksi ke masing-masing kantor cabang. Untuk kantor cabang 1, setiap kantor cabang terhubung langsung ke router atau port pada layer 3 switch di kantor pusat. Penggunaan kabel switch pair untuk koneksi lokal di kantor cabang. Topologi logis untuk kantor pusat, pusatnya berperan sebagai router atau layer 3 switch mengelola IP dan routing antar kantor cabang. Kemudian kantor cabang 2, setiap kantor cabang memiliki segmen jaringan lokal dan router di pusat mengelola lalu lintas antar kantor cabang. Contoh perangkat, kantor pusat, router atau layer 3 switch di pusat mungkin membutuhkan modul atau interface serat optik. Kemudian kantor cabang 3, router atau layer 3 switch di setiap kantor cabang. Kemudian untuk switch, mengelola lalu lintas lokal. NIC pada perangkat lokal adalah untuk menghubungkan ke jaringan. Kesimpulan, membangun infrastruktur jaringan yang handal dan efisien memerlukan perencanaan yang matang dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan serta karakteristik jaringan. Dari pemilihan topologi hingga implementasi perangkat dan teknologi media transmisi, setiap langkah memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan keamanan jaringan. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip terbaik, memilih teknologi yang sesuai, dan mempertimbangkan kebutuhan masa depan. Dengan demikian, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mendukung konektivitas yang lancar dan berkualitas, memastikan bahwa jaringan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat tumbuh seiring waktu. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya.